Halo guys, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang bahasa nih guys, dari negara tetangga kita. Bener nggak sih guys, milenial Malaysia itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia ketimbang Malaysia? Teman-teman, jika tahu memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya mereka itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Dalam video ini jangan kita ambil perdebatan antara kita yang bernegara tetanggaan ini. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Walaupun di antara kita ada kemiripan bahasa ya, ini suatu kesenangan ya bagi kita karena kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita semuanya tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu, yaitu Melayu yang ada di Sumatera. Tapi guys, kalau kalian memiliki pendapat ataupun komentar, nanti berikan di kolom komentar ya. Berikanlah komentar yang positif. Dalam video ini juga aku mohon maaf jika ada kataku yang salah dan yang kurang tepat yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Di sini kita react bersama ya guys. Bener nggak sih milenial Malaysia itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia? Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Oke, ini dia. Saudara, berikutan PM berucap dalam bahasa Melayu di pentas dunia. Pentas kita mula dunia. kenal siapa di kalangan kita merupakan pengkhianat bangsa. Pengkhianat Kriteria bangsa. mereka selalu menyatakan bahasa Melayu tak ada standard. Negara nampak lemah, memalukan je. Yang memalukan sepatutnya kau. Kepada negara kau seperti kukuran timah. Kepada kami kau tikam jari guna telunjuk. Kau sedar tak, Bangladeshi, Indonesia, Rohingya sekalipun boleh bertutur sesama mereka dalam bahasa Melayu dengan bangganya. Walaupun mereka baru tiba. Yang kau keturunan nenek moyang dah bertapak lama pun tak fasih-fasih sebab sibuk mengagungkan bahasa penjajah. Tempoh hari bukan main semangat laungkan kata keramat merdeka. Hakikatnya minda masih ditakuk lama. Hingga perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan pun kau masih lagi anggap bahasa Melayu bahasa yang tak ada standard, bahasa yang lemah. Apakah sudah lupa pangling atau pura-pura linglung bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca, membuktikan ia bahasa yang hebat, namun kini dianggap lemah oleh para pengkhianat. Oke guys ya. Terus kita lihat lagi. Oh, ini ada komentar ya, kita lihat. Pangling pura-pura linglung. Saya setuju dengan adik ini. Terbaik bro, Anda bagus anak muda, terbaik. Ini yang berkomentar di kolom komentar ya. Ini kita ambil sumbernya dari TikTok guys. Terus itu semua kita ketinggalan dari Indonesia. Hal-hal ini kita mesti depan untuk memastikan kita mampu dan berdaya saing. Ya, tetapi kita seolah kita macam bodoh sombong. sombong. Sikap kita ya, kita tahu kita ikut barat, kaedah-kaedah barat. Negaranya, bahasa Melayu kini akan punah dan tergantikan oleh bahasa Indonesia. Anak milenial di sana lebih suka pakai bahasa kita. Lebih suka pakai bahasa Indonesia karena lebih gaul dan modern. Kelihatan anak gaul kalau pakai bahasa Indonesia. Hal ini membuat ASEAN tercengang, yang katanya bahasa Malaysia mau dipakai buat bahasa ASEAN, ternyata mau punah dan warga sendiri tidak menyukainya. Warganya aja gak suka, kok mau dibawa ke ASEAN, kan lucu. Lucu memang tetangga kita yang satu ini. Nah, ini gagal ya, gagal menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Kemarin, Perdana Menteri Malaysia sebelum Pak Anwar Ibrahim, ingin menjadikan bahasa Melayu ini menjadi bahasa resmi ASEAN. Tapi waktu itu, klaimnya blunder, karena banyak warga ataupun negara-negara yang menolak. Kalau bahasa Melayu dijadikan bahasa ASEAN, karena sangat sulit dipahami. Dalam bahasa bakunya, itu belum sempurna. Beda dengan bahasa Indonesia, dan ini blunder, tidak bisa dijadikan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Akhirnya, anak-anak muda Malaysia atau masyarakat Malaysia lebih memilih bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Melayu. Jadi, ada berita terbaru yang dikutip dari CNN. Rame-rame,
Anak muda Malaysia lebih suka bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu, atau bahasa negaranya sendiri karena lebih mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Halo Bandung saja pakai bahasa Indonesia, di copy paste. Bentar guys, di copy paste. Kemarin sudah disampaikan ya bahwasanya katanya bukan orang Malaysia yang membuat video halo Bandung itu, tapi dari negara lain katanya guys. Ya, ada juga sih kemarin yang berkomentar ya, tapi nggak mengenai halo Bandung ini, mengenai bahasa. Kak, kenapa sih ngebahas bahasa terus? Ya, nggak salah sih guys kita ngebahas bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah suatu kebanggaan negara kita. Jangan sampai bahasa Indonesia ini diusir oleh negara lain yang nggak bertanggung jawab. Maka dari itu kita sering menampilkan bahasa Indonesia agar kita lestarikan bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini sampai internasional ya. Dan jangan lupa bahasa daerah kita juga yang ada di setiap daerah kita masing-masing, kita lestarikan agar bahasa daerah yang ada di tempat kita masing-masing agar tidak punah. Oke? Terus kita lihat kembali. Kan tidak ada masalah jika nanti warganya semua pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sejumlah warga Malaysia yang menggunakan slang bahasa Indonesia menjadi sorotan setelah ada lagu Halo Bandung, Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak Halo Bandung, karya Ismail Marzuki. Isu tentang dugaan penjiplakan lagu itu merambat ke pembahasan beberapa warga Malaysia yang menggunakan slang dari Indonesia, terutama dari Jakarta. Seorang warga Malaysia bernama Iman mengaku banyak anak muda di negaranya menggunakan bahasa Indonesia saat bermain game atau nongkrong. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Banyak orang Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia, namun dominannya adalah anak-anak muda. Mereka lebih suka bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu karena lebih mudah dipahami. Selanjutnya, banyak warga Malaysia yang bermain game online dan belajar bahasa Indonesia dari aktivitas nongkrong. Dulu, mereka belajar bahasa Indonesia dari sinetron yang ditonton, seperti Tersanjung atau Misteri Gunung Merapi. Beberapa frasa Sinetron umpatan zaman yang dulu sering ya. digunakan warga Malaysia saat bermain atau nongkrong misalnya, bocil, atau botol, botak tolol. Di Malaysia, mereka menyebutnya bocil. Mereka juga kerap menggunakan umpatan bahasa Indonesia saat bermain game atau nongkrong. Ketika bertukar pesan dengan CNN Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia. Alasannya lebih suka karena rasanya lebih pas. Seorang akademisi gitu ya. dari Universitas Teknologi Maradi Shah Alam, Malaysia, mengaku tidak menyadari fenomena tersebut. Ia menduga fenomena tersebut semakin kuat karena Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggunakan bahasa Indonesia saat hadir di konferensi tingkat tinggi, KTT, ASEAN. Selain itu, Anwar sempat menghadiri acara yang digelar oleh Rans Entertainment dan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja pakai bahasa Indonesia jadi jangan dipermasalahkan. Terlepas dari tren penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia, Aslinawati mengatakan lagu berbahasa Indonesia sering digunakan oleh pengguna TikTok di Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri Malaysia juga sering menggunakan bahasa Indonesia saat diwawancarai oleh Raffi Ahmad. Namun, itu mungkin wajar karena tren pengguna lagu atau musik dari Indonesia. Nah, itulah pembahasan kami seputar Usut Punya Usut. Bahasa Malaysia gagal dijadikan bahasa ASEAN. Anak-anak muda dan masyarakat Malaysia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silakan nyocot di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke, merdeka. Oke, kita lihat komentar netizen ini. Bahasa Melayu di Indonesia hanyalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia adalah persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus bahasa Melayu itu bahasa lari-lari tetap gaul, bahasa persatuan Indonesia. Gak bakalan punah, tenang saja. Orang Melayu asli pertama dan tertua di dunia yang ada di Sumatera masih melestarikan bahasa serta tradisi budaya Melayu. Ada lagi komentarnya. Ada orang Indonesia paling dikit pegang 3-4 bahasa selain bahasa sukunya sendiri. Gokil kan? Banggasa Indonesia
Gokil kan bahasa Indonesia gitu kali ya. Kan sudah bercampur sama pinggir jadi gak bagus, lucu dan suka bersih. Gak ada bahasa Malaysia, yang ada bahasa Melayu berasal dari Indonesia. Oke, kita sudah lihat komentar dari netizen ya yang mengatakan bahasa Melayu itu gak akan punah ya, karena memang benar sih, karena bahasa Melayu itu dan kebudayaannya masih dilestarikan di Indonesia, khususnya itu ada di Riau guys, ada di Palembang, bagian Sumatera lah ya, dan juga ada di Kalimantan gitu. Ini tetap dilestarikan orang-orang Indonesia. Insya Allah Melayu yang ada di Indonesia tidak akan punah. Begitu juga dengan bahasanya masih dilestarikan oleh saudara-saudari kita yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan tempat lainnya. Maka dari itu, dari negara tetangga kita, kalian harus semangat untuk memajukan bahasa Melayu ini agar bisa semakin banyak bangsa asing yang berminat ingin belajar bahasa Melayu. Terus lestarikan yang ada di negara kalian agar tidak punah. Itu aja sih guys. Jadi guys, dalam video ini mari kita diskusi mengenai bahasa antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Terus jangan ada mengusik ataupun memberikan komentar yang negatif, karena itu bisa menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di media sosial. Mari sama-sama kita lestarikan bahasa kita itu sendiri, bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di tempat kita masing-masing guys. Kalau kalian bahasa daerahnya bahasa Melayu, terus lestarikan bahasa Melayu di tempat kalian, dan jika kalian menggunakan bahasa Batak ya terus di daerah kalian gunakan bahasa Batak gitu. Masya Allah, Indonesia memang terkenal akan kayanya kebudayaan dan juga bahasa. Lebih dari 700-an bahasa yang ada di Indonesia, namun penyatu kita yaitu bahasa Indonesia gitu. Luar biasa kan guys, makanya banyak negara lain yang cemburu kepada orang-orang Indonesia, kepada bangsa Indonesia ya karena itu tadi, Indonesia beragam suku, bahasa, agama, dan juga kebudayaan lainnya, namun Indonesia tetap bersatu. Masya Allah, ini terus kita tingkatkan ya guys. Dan mohon maaf ya guys, di video kali ini kalau ada kataku yang salah yang menyinggung hati kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.